Selamat malam sahabat Rema. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Desember yang identik dengan bulan Natal. Dan banyak kisah Natal mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu besar. Banyak benda-benda yang menjadi simbol peristiwa Natal, seperti gembala dengan tongkat dan dombanya, orang Majus dengan bintang, juga emas, kemenyan dan mur, dan satu lagi benda yang selalu hadir di hari Natal yaitu palungan. Dalam Lukas 2 ayat 7 dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Palungan adalah tempat makan ternak, tidak bersih, bau, dan tidak layak untuk menjadi tempat tidur seorang manusia. Tapi disitulah bayi Yesus lahir. Penyanyi terkenal Britney Spears ketika menyambut kelahiran anak pertamanya, dilaporkan dia memesan kamar mewah di sebuah rumah sakit di Scottsdale, Arizona, Amerika Serikat, lengkap dengan semua fasilitas dan kepentingan pribadi. Penyanyi ini menginginkan di kamarnya ada bunga mawar putih dan kuning ketika nanti ia melahirkan bayinya. Bukan hanya itu, ia juga menginginkan agar semua perawat yang melayaninya diperiksa dulu latar belakangnya. Bagaimana dengan kelahiran bayi Yesus yang adalah putra Allah yang maha tinggi? Kisah kelahiran bayi Yesus sama sekali berbeda dengan kisah kelahiran anak-anak bintang dunia yang lahir dalam kemewahan. Ketika Yesus lahir, ia hanya diletakkan dalam sebuah palungan. Palungan memberi makna yang mendalam dalam peristiwa Natal. Pertama, palungan adalah bukti di mana Yesus sebagai anak Allah rela mengosongkan diri dan lahir sebagai manusia. Tidak semua orang dapat pergi melihat seorang anak raja yang lahir di dalam istana yang mewah. Tetapi semua orang dapat datang ke dalam kandang yang sederhana dan melihat bayi Yesus diletakkan di dalam palungan. Kedua, palungan adalah bukti bagaimana Allah berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, supaya manusia bisa mendekatinya tanpa rasa takut bahwa dia bukan Allah yang jauh tetapi Allah yang dekat. Ketiga, palungan adalah bukti kasih Allah yang begitu besar, bahwa ketiadaan fasilitas penginapan tidak bisa menghalangi rencana Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Sebagaimana Yesus anak Allah bersedia lahir di kandang yang kotor dan diletakkan dalam palungan, ia juga bersedia lahir di dalam hati kita yang kotor karena dosa. Ingat palungan, ingat pengorbanan Allah yang begitu besar buat engkau dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk kelahiranmu yang membawa sukacita bagi dunia. Amin.